Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim 'adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Wa nafa'ani wa 'ankum wa 'an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulum fid dharain amin. Pasal pada menyatakan maradur Rasul, sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'a maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi awakhir Safar min as-sanatil hadiyata 'asyrata min al-hijrah. Fastamarra maridan 13 yawman. Kana fi athna'iha yantaqilu ila buyuti azwajih. ولما اشتدت مرضه استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له ولما تعذر عليه الخروج إلى الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فرضيه عليه الصلاة والسلام خليفة له في حياته. فلما سمعت الأنصار باشتداد مرضه اجتمعوا في المسجد فأعلم العباس الرسول صلى الله عليه وسلم باجتماعهم وإشفاقهم فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس يخط برجليه متكئا على علي والفضل والعباس أمامهم حتى جلس في أسفل مرقاة المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم هل خلد نبي قبل في من بعث الله فأخلد فيكم ألا إني لاحق بربي وإنكم لاحقون بي فأوصيكم بالمهاجرين الأولين الخيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai sakit demam. Jadi pada waktu akhir bulan Safar Rasulullah sudah mulai sakit-sakitan beliau. Ketika ia sallallahu alaihi wasallam tiada dapat lagi keluar rumah, disuruhnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjadi imam sembahyang untuk menggantikannya. Beberapa hari kemudian diberitahukan orang bahwa sahabat-sahabat berkumpul karena cemas atas sakitnya. Mendengar itu keluarlah ia sallallahu alaihi wasallam dengan berikat kepala, dituntun oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Sayyidina Al-Faddal masuk ke dalam masjid. Lalu duduklah ia sallallahu alaihi wasallam pada anak tangga mimbar yang sebelah bawah serta katanya, telah sampai kepadaku kabar bahwa kalian takut akan kematian Nabi kalian. Adakah kekal Nabi yang diutus Tuhan terdahulu daripadaku, sehingga aku pun akan kekal pula pada kalian. Ketahuilah bahwa aku akan bertemu dengan Tuhanku dan kalian bertemu juga dengan Tuhanku. Artinya pada waktu Rasulullah akhir bulan Safar beliau sudah sakit-sakitan, lalu kaum muslimin cemas terhadap Rasulullah dan para sahabat tadi berkumpul di dalam masjid karena mendengar Rasulullah telah sakit, dan mereka ingin sholat berjamaah dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah uzur
tidak bisa mengimami, sehingga Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Dan ketika itu Rasulullah SAW keluar setelah Sayyidina Abu Bakar ditunjuk menjadi imam, dan Rasulullah keluar untuk ke masjid. Lalu dituntun oleh Sayyidina oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl masuk ke dalam masjid. Kejadian itu pada akhir bulan Safar tahun ke-11 daripada hijrah. Manakala Rasulullah tadi langsung sakit beliau itu selama 13 hari. Rasulullah selama sakit itu berpindah-pindah rumah, dari satu rumah istri beliau ke rumah istri yang lain. Dan manakala sakit Rasulullah itu bertambah bersangatan keras, maka minta izin Rasulullah SAW untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka mengizinilah istri-istri Rasulullah yang lain Rasulullah untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah tadi. Dan manakala Rasulullah itu uzur daripada mengimami sholat di masjid, maka Rasulullah tadi menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam di masjid. Itu menandakan bahwasanya Rasulullah itu ridha, senang bahwasanya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah beliau atau pengganti beliau. Manakala mendengar oleh kaum Ansar ini orang yang dari kota Madinah, bersangatan sakitnya, maka berkumpullah mereka orang Ansar tadi di dalam masjid. Dan setelah itu memberitahukan Sayyidina Abbas akan hal ehwal Rasulullah SAW, bahwasanya kaum muslimin orang Ansar tadi berkumpul di dalam masjid. Maka keluarlah Rasulullah SAW dengan diikat kepalanya, karena Rasulullah sedang sakit keras. Jadi karena beliau sakit keras, diikatlah kepala beliau. Dan beliau tidak mampu lagi karena sakit tadi. Beliau dipapah oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Al-Fadl. Dan di depannya lagi ada Sayyidina Abbas. Setelah Rasulullah masuk dengan dipapah oleh para sahabat tadi, Rasulullah duduk di paling bawah tingkatan tangga mimbar. Dan Rasulullah mengucap alhamdulillah, memuji kepada Allah. Kemudian berkata kepada sahabat sekalian, telah sampai kepadaku, kata beliau,
Kabar bahwa kalian takut akan kematian nabi kalian. Adakah kekal nabi yang diutus Tuhan terdahulu daripadaku, sehingga aku pun akan kekal pula pada kalian, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwa aku akan bertemu dengan Tuhanku, dan kalian pun bertemu juga dengan aku, kata Rasulullah. Setelah itu tufiya sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain ats-tsalitsah asyarata min Rabiul Awal minas sanatil hadiyata asyarata minal hijrah, wa kana umruhu yauma wafatihi thalathan wa sittina sanah. Faduhishal muslimun wa 'azuma 'alaihim firaquh. Kemudian diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin tanggal 13 Rabiul Awal daripada tahun ke-11 daripada hijrah, atau bertepatan 11 Juni tahun 632 Masehi. Dan adalah waktu Rasulullah SAW wafat itu beliau berumur 63 tahun. Maka terkejutlah kaum muslimin atas wafatnya Rasulullah SAW, dan bersangatan sedih mereka. Fasalla Umar ibn Khattab saifahu wa tawa'ada man yaqul mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala innama arsala ilaih kama ursila ila Musa falabitha an qaumihi arba'ina lailah. Maka mencabut oleh Sayyidina Umar akan pedangnya dan berjanji ia, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat, maka dia akan menebas lehernya. Dan berkata lagi Sayyidina Umar, hanya saja diutus kepadanya sebagaimana diutus kepada Nabi Musa. Maka meninggalkan daripada kaumnya 40 hari. Jadi karena Sayyidina Umar ini saking sayangnya kepada Rasulullah, maka Sayyidina Umar seakan-akan tidak rela bahwasanya Rasulullah itu wafat. Makanya Sayyidina Umar mencabutkan pedang. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, niscaya aku akan tebas lehernya, kata Sayyidina Umar. Ini seakan-akan Sayyidina Umar ini tidak rela terhadap Rasulullah, beliau itu wafat. Wa kana Abu Bakrin ghaiban falamma jaa wa ukhbira al-khabara dakhala baita Aisyah wa kashafa an wajhi Rasul faqabbalahu thumma baka. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu beliau sedang tidak ada di tempat. Manakala telah datang Sayyidina Abu Bakar dan dikhabarkan akan kabar bahwasanya Rasulullah wafat, masuklah ia Sayyidina Abu Bakar tadi ke rumah Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidina Abu Bakar membuka daripada tutupan wajah Rasulullah dan mencium ia Sayyidina Abu Bakar tadi akan wajah Rasulullah. Kemudian beliau menangis. Thumma kharaja 'ala an-nas wa qala ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Thumma tala qawlahu ta'ala
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa qawluhu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Kemudian keluarlah Sayyidina Abu Bakar tadi atas manusia, dan beliau berkata, perhatian, bahwasanya barang siapa yang menyembah Muhammad, kata beliau, maka bahwasanya Nabi Muhammad sungguh beliau telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah akan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, tidak mati. Kemudian beliau Sayyidina Abu Bakar membaca akan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, kata Allah Ta'ala, mayyitun, wafat, akan mati, dan bahwasanya mereka juga mati. Wa qawlahu, dan membaca ayat lagi Sayyidina Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, dan tidak kekal daripada sebelumnya oleh rasul-rasul. Afa imma ta'aw qutila anqalabtum ala a'qabikum. Apakah jika wafat atau dibunuh berpaling atas keyakinan kamu sebelumnya? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Dan siapa yang berpaling atas keyakinannya, maka memudaratkan oleh Allah, maka memudaratkan Allah akan sesuatu. Wa sayajzillahu syakirin, dan selagi akan membalas oleh Allah akan orang-orang yang bersyukur. Artinya bahwasanya, kata Sayyidina Abu Bakar, kita ini akan mati dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang Rasulullah, utusan Allah, dan telah wafat juga nabi-nabi sebelumnya. Dan apakah kita akan berpaling, katanya, dengan agama nenek moyang terdahulu setelah kita masuk Islam? Lalu berkata Sayyidina Umar, ka'anni lam atlu hadhil ayah, seolah-olah aku tidak pernah membaca ini ayat. Kemudian masing-masing menyembahyangkan dengan tiada berimaman. Mula-mula yang menyembahyangkan laki-laki, kemudian perempuan-perempuan dan anak-anak. Kenapa jadi Rasulullah tidak disalatkan secara berimaman? Karena sahabat tahu bahwasanya imam yang sebenarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat tidak berani mengimami. Jadi salatnya itu tidak berjamaah. Jadi yang mula-mula salat itu adalah para laki-laki dulu. Setelah itu baru
perempuan-perempuan dan anak-anak. Dafnuhu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi yaumal itsnain. Penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya pada hari Itsnain. Wa lailatul tsulatsa wa yaumahu, dan malam Selasa dan harinya. Wa lailatul arbi'a hatta intaha al-muslimuna min iqamati khalifatin alaihim. Dan malam Arba' sampai berakhir orang-orang Islam daripada menjadikan khalifah atas mereka. Jadi Rasulullah SAW tidak langsung dimakamkan pada hari Isnin itu. Jadi sampai Rasulullah itu baru dimakamkan pada malam Arba. Setelah kaum muslimin mengangkat khalifah atau pengganti Rasulullah SAW, setelah itu baru Rasulullah dimakamkan. Thumma wusila wa kuffina fi thalathati athwab laisa fiha qamisun wala imamatun. Kemudian dimandikan dan dikapankan pada 3 lapis kain. Tidak ada gamis dan tidak ada pula imamah atau sorban. Thumma wudi'a ala saririn fi baitihi fasallal muslimuna alaihi furada bila imamin. Ar-rijalu thumma nisa'u thumma sibyan. Thumma dufina fi hujratin Aisyata. Kemudian Rasulullah dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah. Jadi makam Rasulullah sekarang yang ini adalah yang pada dulunya adalah rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa rufi'a qabruhu anil ardi qadra shibrin. Dan diangkat kuburnya daripada tanah sekedar sejengkal. Wa rusya bil ma'i, dan disiram dengan air. Wa qad taraka alaihi salatu wassalam lil muslimina syai'aini. Dan sungguh meninggalkan Rasulullah SAW bagi kaum muslimin 2 macam. La yadurruhum syai'un ma damu mustamsikina bihima. Yang tidak memudaratkan oleh sesuatu selain mereka berpegang dengan keduanya. Jadi ada 2 macam yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpegang kepada yang 2 ini, niscaya akan selamat. Yaitu yang pertama kitab Allah, yaitu kitabnya Allah. Yang kedua wa hadithur Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi bayyana ad-din wa waddaha maqasidal Qur'anil Karim. Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan agama dan menerangkan anjuran Al-Quran yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.